Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maksud saya di sini adalah ingin mempresentasikan yaitu tentang wawasan nasional. Apa itu wawasan nasional? Wawasan nasional merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan nasional digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian seberapa pentingkah wawasan nasional? Dalam sebuah negara, wawasan nasional sangatlah penting, yaitu sebagai prinsip panduan untuk proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat. Nah, dengan mengedepankan kesatuan visi bangsa, wawasan Nusantara membantu menumbuhkan kebanggaan, solidaritas, dan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Kemudian berikut yang akan terjadi apabila bangsa Indonesia tidak memiliki konsep nasional, yaitu diantaranya terjadinya fragmentasi dan perpecahan. Tanpa adanya kesamaan visi atau pemahaman tentang apa artinya menjadi orang Indonesia, terdapat sebuah resiko terjadinya fragmentasi berdasarkan etnis, agama, dan wilayah. Hal ini dapat menyebabkan keresahan sosial, konflik, dan tantangan terhadap kohesi nasional. Kemudian kerentanan terhadap pengaruh eksternal. Kurangnya wawasan nasional yang kuat dapat membuat Indonesia lebih rentan terhadap campur tangan eksternal dan manipulasi kekuatan asing yang berupaya mengeksploitasi perpecahan dalam negeri demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini dapat merusak kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan yang tidak koheren, di mana terdapat risiko ketidakkonsistenan dan intervensi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menghambat upaya pembangunan berkelanjutan dan menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kemudian selanjutnya itu berkurangnya kedudukan internasional. Indonesia yang terfragmentasi atau terpecah belah mungkin akan kesulitan untuk tampil di panggung global dan mewakili kepentingannya secara efektif di forum internasional. Hal ini dapat melemahkan pengaruh diplomatik Indonesia dan mengurangi perannya dalam urusan regional dan global. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya ketahanan di masa kritis. Pandangan nasional yang kohesif memberikan rasa tujuan dan ketahanan di masa krisis atau ketidakpastian. Tanpa misi yang membimbing ini, Indonesia mungkin kesulitan untuk memobilisasi tindakan kolektif atau menanggapi tantangan yang muncul seperti bencana alam, kemerosotan ekonomi, atau ancaman keamanan secara efektif. Kemudian apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional bertujuan untuk memperkuat kapasitas keseluruhan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan fungsi inti bangsa. Kemudian ketahanan nasional sebagai konsepsi, di mana hakikat dari konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah mencapai
mencakup ketahanan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional guna menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Konsep ini juga menekankan pentingnya pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam semua aspek kehidupan nasional. Nah, selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai strategi. Strategi ini berfokus pada peningkatan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan nasional, seperti halnya pendidikan. Nah, dalam pendidikan, berinvestasi dalam pendidikan membantu menciptakan populasi berpengetahuan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Nah, selanjutnya dalam strategi infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang kuat dan mampu menahan guncangan dan menyediakan layanan penting selama krisis merupakan hal yang sangat penting bagi ketahanan nasional. Nah, kemudian ketahanan nasional sebagai strategi penelitian dan pengembangan, yaitu upaya untuk mendorong penelitian dan inovasi berkontribusi pada perkembangan teknologi dan strategi baru untuk mengatasi tantangan yang akan muncul. Nah, kemudian dari kolaborasi, yaitu membina kolaborasi antara lembaga pemerintah, entitas sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas membantu memastikan pendekatan yang terkoordinasi dalam meningkatkan ketahanan nasional. Nah, kemudian kerangka kebijakan. Nah, kerangka kebijakan ini yaitu membangun kerangka kebijakan komprehensif yang menangani berbagai aspek ketahanan nasional, memastikan bahwa upaya kesiagaan terintegrasi di berbagai sektor dan tingkat administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi, membantu secara teratur kemajuan menuju tujuan pertahanan nasional dan mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan di bidang ini. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu bela negara. Bela negara itu adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang ditetapkan karena kecintaan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan dalam undang-undang tersebut, bela negara diwajibkan untuk semua masyarakat untuk membela negara. Adapun contoh yang saya ambil ini bela negara sebagai mahasiswa, yaitu pendidikan patriotisme. Siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sejarah budaya dan nilai-nilai bangsa untuk memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian partisipasi dalam kegiatan sosial, di mana siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial di sekitarnya. Kemudian menjunjung tinggi etika dan moral. Mahasiswa dapat diharapkan menjadi contoh teladan dalam menjunjung tinggi etika dan moral yang baik sebagai dari kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Kemudian upaya untuk mengembangkan potensi diri. Dengan mengoptimalkan potensi diri melalui pendidikan dan pengembangan diri,
siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan sebuah negara. Oke, mari kita lanjut. Kemudian, pentingnya ketahanan nasional, yaitu untuk menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya ketahanan nasional yang kuat, suatu negara dapat menjaga ekonominya dari berbagai ancaman yang mungkin datang baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kemudian selanjutnya itu menjamin keberlangsungan negara. Ketahanan nasional juga diperlukan untuk memastikan keberlangsungan negara dalam menghadapi tantangan dan krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, kemudian mengamankan sumber daya. Dengan ketahanan nasional yang baik, suatu negara dapat melindungi sumber daya alam, ekonomi, dan sosialnya dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian terakhir yaitu mempertahankan kedamaian. Ketahanan nasional juga berperan dalam menjaga perdamaian regional maupun global dengan menunjukkan bahwa suatu negara siap untuk bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas internasional. Kemudian selanjutnya yaitu ini dari pentingnya bela negara. Pertama yaitu membangun kesadaran nasionalisme. Melalui bela negara, warga negara akan memiliki kesadaran akan pentingnya cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap keamanan dan pertahanan negara. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan solidaritas sosial. Partisipasi aktif dalam bela negara dapat meningkatkan solidaritas sosial antar warga negara serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian menjaga stabilitas keamanan. Dengan adanya partisipasi aktif warga negara dalam bela negara, keamanan dan stabilitas suatu negara dapat lebih terjamin karena setiap individu ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan bersama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membentuk karakter bangsa. Bela negara juga berperan dalam membentuk karakter bangsa yang memiliki semangat patriotisme, loyalitas terhadap bangsa dan negara, serta kesiapan untuk membela tanah air jika diperlukan. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari pentingnya bela ketahanan sosial dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan dua konsep yang saling terikat dan sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara. Dengan memiliki ketahanan nasional yang kuat serta partisipasi aktif warga negara dalam bela negaranya, suatu bangsa dapat menjaga perekonomian, keamanan, stabilitas, serta membangun kesadaran nasionalisme yang kokoh. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.